Ngobrol bareng Orbit. Kami obrolkan, Anda simpulkan. Bahwa nelayan itu kenapa harus dibantu? Ya. Timbul pertanyaan, mau dibantu sampannya, dibantu alat tangkapnya, dibantu lagi uang lagi ini. Asuransinya lagi dibantu kan? Emang sudah sejauh apa kemiskinan nelayan ini? Ya kan? Kenapa program-programnya ke sini? Jadi kami coba menyampaikan ada sesuatu dari sisi mindset atau cara berpikir para nelayan ini, sehingga macam seperti satu kebutuhan bahwa setiap tahun negara ini bertanggung jawab terhadap nelayan itu sendiri. Kok nelayan nggak sejahtera? Nah, ini dia. Itu loh Bang. Betul. Makanya kalau HNSI mempunyai program di tahun pertama ini, setelah kita melakukan audiensi ke beberapa dinas provinsi, juga akan melakukan diskusi-diskusi nantinya, supaya persoalan ini tidak hanya di bagian perikanan saja, ahli-ahli yang lain, ahli ekonomi, ahli lingkungan dan lain-lain supaya ikut. Nah, tapi kalau catatan kami di lapangan bahwa ada beberapa konsep yang belum tercover, misalnya bagaimana merubah mindset atau mengatur manajemen keuangan. Jadi kalau kita bilang pendapatan nelayan rendah, saya masih belum sepakat. Memang ada yang kecil, tapi ada juga yang gede. Ya, kalau saya sampaikan dalam kesempatan ini, ada yang satu bulan itu di atas 30 juta pendapatannya ada. Nah, apakah ini kategori rendah? Saya pikir tidak. Ya. Mungkin gaji pokok Bu Siregar saja, mohon maaf. Nah, pendapatan lain mungkin dari itu Pak. Nah, jadi ada yang salah gitu loh. Mindset yang salah. Nah, inilah maksud saya, inilah yang harus kita. Saya juga belum berani mengatakan ini salah. Kenapa? Ini kan harus ada pengkajian. Maka harapan kami kepada Dinas Perikanan Provinsi agak lebih intens membuat pengkajian ini. Ya, sampai hari ini database yang jelas tentang nelayan kita belum dapat yang faktual. Yang paling ada, belum ada. Yang mana sih namanya nelayan? Apakah kena ketika dia sedang tidak punya kerjaan, terus dia berangkat ke laut setengah hari sudah dikatakan nelayan? Itu aja belum ada definisinya. Belum. Nah, Undang-Undang Perlindungan Nelayan tahun nomor 7 tahun 2016, nelayan itu adalah nelayan penangkap ikan, nelayan budidaya, nelayan pengolahan, nelayan pemilik, petani garam dan tambak. Nah, itulah yang dimaksud nelayan menurut undang-undang. Di HNSI sendiri juga seperti itu. Itu kriteria nelayan. Ya, yang dimaksud dengan nelayan itu. Tapi ketika kita bertanya kepada hak dan kewajibannya, ini lain lagi. Nah, kemudian masalah penggajiannya, ini lebih perlu diperdebatkan lagi. Saya tidak tahu apa tolak ukur yang bisa menggaji untuk nelayan itu apabila dia punya juragan atau toke. Tidak ada standarisasi. Di mana pemerintah masuk di sini? Maka ketika persoalan nelayan diberhentikan atau dipecat, siapa yang jawab ya? Disnaker tidak punya ini. Tidak langsung untuk melakukan kegiatan tenaga kerja atau apa? Ya, kenapa? Nelayan berbeda dengan di darat. Kalau di darat kita jelas waktu kerja itu 8 jam, ya, dikurangi istirahat 7 jam kerja, jelas. Ya, kalaupun dia shift kedua ada jamnya. Kalaupun dia lebih ada lemburnya. Di laut tidak ada ukuran waktu dia bekerja kapan. Karena bekerja nelayan adalah ketika dia menjatuhkan alat tangkapnya. Ya, apakah itu malam ataukah itu siang? Di luar itu dia istirahat. Nah, ini kan perlu dibahas oleh para ahli tadi yang paham tentang itu. Ya, sehingga apa? Dapat kita macam seperti kesimpulan. Nah, kemudian
Sampai saat ini aturan yang mengatur terkait dengan pembagian nelayan adalah Undang-Undang nomor, lupa saya nomornya, tapi tahun 1964 tentang bagi hasil perikanan. Coba bayangkan tahun 1964 Sampai sekarang belum drop. ya. Nah ini kan persoalan begitu. Ketika bagaimana pemerintah masuk, ya akhirnya mohon maaf Ibu Siregar, bukan kami ini, akhirnya bantuan itu berupa bantuan-bantuan. Tiap tahun jadi ya. Ya. Progres sudah ada. Nah, kenapa? Itu tadi database yang harus diperkuat. Sehingga apa? Kenapa sih kita membuat asuransi dia punya BPJS? Iya. Jadi kan ada yang double di sini. BPJS yang sudah yang mohon maaf BPJS yang diberikan oleh pemerintah, ya kan? Dia sudah dapatkan. Tiba-tiba kementerian nanti buat lagi asuransinya. Atau ada undang-undang itu? Ya artinya menurut saya masih positive thinking aja. Hanya database yang masih belum sempurna menurut kami. Database ini yang harus diperkuat. Itu terkait dengan kehidupan ya, sistem kerjanya. Kemudian tadi masalah pendapatan. Apakah nelayan ini sudah punya kemampuan untuk mengatur manajemen keuangan? Mereka belum pernah dilatih. Jangankan dilatih. Nelayan itu berbeda dengan kalau kita membandingkan petani untuk di darat. Kalau petani panen 10 juta, dia hanya boleh membuat acara keluarganya tidak lebih dari 1 juta. 9 juta dia harus simpan untuk membeli bibit, menanam, memupuk, merawat sampai dengan dia panen berikutnya. Kalau nelayan ketika mendapat 10 juta, dia berani mengeluarkan hari itu 12 juta. Habis itu 2 juta utang nggak apa-apa, nanti dapat lagi. Siapa yang bertanggung jawab tentang mindset ini? Ini ada mindset yang salah. iya. Nah, boleh dicek berapa orang nelayan yang punya tabungan. Artinya kalau punya tabungan kan paling tidak ada yang tersimpan di ini. Nah ini siapa yang bertanggung jawab gitu loh untuk merubah mindset ini tadi. Ya. Jadi kalau kita tadi saya bilangkan ada pendapatannya yang lebih ada, tapi karena tadi manajemen keuangannya kurang baik, akhirnya tetap terlihat dia di bawah posisi di bawah. Ya stratanya masih di bawah lah begitu. Nah itu. Nah kemudian konflik. Ya, ini kebetulan di orbit ini ya, saya coba membuka komplit dalam 1 bulan terakhir. Ini khusus Langkat dulu. Di Kabupaten Langkat, tanggal 4 Desember, ada 1 kapal motor tanpa nama, ya, nakoda 4 orang, ya kan, karam di laut, karam di Selat Malaka. Kemudian ditemukan oleh kapal kargo MP Arisiona yang mengarah ke India. Ini diangkat, diambil. Nah, karena dia tidak boleh, kapal ini tidak boleh singgah ke pangkalan, maka dia berhenti di satu titik, minta jemput dengan Basarnas. Basarnas ambil dan kita serahkan sama keluarga. Nah, itu satu. Nah, yang kedua tanggal 16 Januari, tanpa nama juga, 3 nelayan asal Pangkalan Garib, Desa Pematang Cengal Timur, ya, Kabupaten Kecamatan Tanjung Pura. Ini juga seperti itu. Karam ditabrak. Yang pertama tadi selama 12 jam ini terapung-apung. Ya. Kalau yang kedua ini kebetulan di sebelahnya ada teman-temannya. Nah, ya artinya 1 kapalnya hilang. Ini juga 1 kapal hilang. Nah yang terakhir 3 hari yang lalu 19 Januari ya, kapal Inka Mina ini adalah bantuan pemerintah. Nah bantuan KKP yang untuk Langkat ini diamankan oleh APMM ya, dengan 5 ABK. Sampai saat ini belum pulang. ABK ya.
Belum tahu berada di mana? Tahu. Sudah tahu? Saya tahu, tapi kalau yang lain belum tahu ya. Kalau saya harus tahu. Karena tanggung jawab kita kepada nelayan. Ya. Nah, informasi awal ini ada ditangkap di Pineng. Setelah kita koordinasi dengan berbagai pihak, rupanya ini ketika diperiksa kapalnya bocor. Dan kapal itu nggak bisa diselamatkan, tenggelam, karam. ABK-nya diamankan oleh APMM, namanya Agen Penguatkuasaan Maritim Malaysia, itu yang bertanggung jawab kalau kita di sini Bakamla, Goskatnya gitu di Malaysia. Kita sudah kontak ini, alhamdulillah mereka mau mengembalikan, tapi ini tinggal waktu aja beberapa hari. Nah, dari kejadian ini apa peran pemerintah? Ya kan? Apakah ada? Ini kan sudah jelas ada kerugian di sini. Kerugian kapal karam tadi. Ya. 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 Nah, ini yang kami lihat belum tersentuh yang begini-gini. Makanya kita coba perlu tadi dialog diskusi itu. Baik. Supaya hal-hal yang beginian ini bisa tercover. Nah, kemudian lagi konflik juga terkait di daerah Asahan, Batubara, dan Tanjung Balai. Ini unik lagi. Sesuai dengan aturan tadi bahwa pengelolaan laut berdasarkan Undang-Undang 23 tahun 2014 dan turunannya Perda nomor 4 tahun 2019 sudah jelas menyampaikan bahwa zonasi pesisir dan pulau-pulau kecil itu dikelola oleh provinsi. Nah, sementara penerbitan izin kapal Undang-Undang 45 ya, di atas 30 gross ton Kementerian Kelautan, ya, 6 sampai 30 provinsi, 1 sampai 5 kabupaten kota. Walaupun kabupaten kota tadi hanya pendaftaran, tapi mereka lah yang punya kewenangan untuk menerbitkan SKP, surat pendaftaran, surat keterangan pendaftaran kapal gitu, ya, kan mereka. Nah, apa yang terjadi kemudian bahwa konflik tadi terjadi di kapal yang 3 GT, yang perizinannya seharusnya kabupaten kota. Nah, tapi karena undang-undang dan Perda tadi, mereka tidak punya kewenangan mengelola laut, sehingga mereka nggak bisa masuk. Ya. Berarti ada dua undang-undang kontroversi di situ, Pak. Nah, nanti kita sama-sama ini. Artinya begini, provinsi ini bukannya nelayan, ini kan nelayan binaan kabupaten kota. Ya. Tapi ketika di mana dia nangkap, kabupaten kota nggak punya kewenangan. Kewenangan laut adalah provinsi. Ya, 0 sampai 12 mil. Nah, konflik di Batubara itu adalah Tangkul Gurita dengan Cakar Kerang. Tangkul Gurita ini memasang tangkul di laut. Nah, ketika malam tank kerang ini masuk, ditabrak dan sebagainya. Penyelesaian konflik ini sudah 3 tahunan lebih. Tidak selesai. Apakah pemerintah terkait udah ini masuk DPR, wali kota, masing-masing bupati mau, tapi tidak bisa. Kenapa? Bagaimana Bupati Batubara untuk mengatur masyarakat Tanjung Balai? Ini ada. Ini PR yang harus mendapat perhatian ini. Nah, itu terkait konflik dan lain-lain, konflik yang lain yang agak ini banyak, tapi mungkin kondisi kita. Nah, kemudian yang terakhir tadi mengenai perizinan. Apa yang didengung-dengungkan pemerintah kita melalui Bapak Presiden bahwa izin itu harus dipermudah. Saya kebetulan dapat kesempatan langsung bertemu dengan Pak Jokowi. Beliau menceritakan pengalamannya, ya, ketika beliau berbisnis sebelum menjadi presiden di Arab Saudi. Dia datang ke satu tempat, mendaftarkan dokumen dan sebagainya, kira-kira 30 menit. Dan setelah itu pergi ke satu tempat lagi untuk komitmen dan lain sebagainya, kira-kira 1 jam. Nah, balik lagi ke tempat yang pertama tadi, sekitar 30 menit selesai.
ini 2 jam Untuk izin saya. untuk membuat izin sehingga dia langsung bisa mengirim barang, melaksanakan pekerjaannya ke sana. Itu di luar negeri. Ya. Di Sumatera Utara. Nah, menurut Pak Presiden, bahwa inilah dasar beliau untuk memperkuat perizinan satu pintu. Iya. Nah, sehingga kita dibuat aturan bahwasanya semua perizinan satu pintu. Nah, kita masuk ke perizinan perikanan, kan gitu. Saya bingung nih. Di Kementerian Kelautan saja, Iya, Pak. perizinan itu masih dipegang kementerian, bukan satu pintu. Kok Sumut satu pintu? Kan gitu. Satu. Nah yang kedua, ini kan konteksnya berbeda. Seharusnya perizinan satu pintu, ketika rekomendasi sudah diterbitkan oleh dinas, ya mereka tidak perlu lagi ini berarti. Nah ini sekarang malah kemarin malah terbalik. Teknis macamnya seperti mau dicampuri mereka. Nah, sampai saya berkali-kali menyampaikan laporan ini termasuk ke Pak Wagub ini, ya akhirnya kita segan juga kan berkali-kali nggak enak juga gitu. Tapi apa yang ada di sini adalah banyaknya persyaratan yang dibutuhkan dan perizinan yang terbanyak di dalam usaha adalah kapal ikan sekitar 19 Izin. dokumen, ya Dengan stakeholder berbeda. macam-macam. Jadi kerja kita hanya ngurus-ngurus izin. Kapan nangkep ikan? Jadi yang ini, yang satu dengan yang lain matinya masing-masing waktunya. Iya. Nanti yang satu hidup, yang satu mati. Jadi itu aja kerjanya. Iya. Karena terlalu banyak izin. Saya sama Pak Menteri saya sampaikan, katanya hitungan jam betul. Di meja Bapak hitungan jam, sebelum ke meja Bapak 6 bulan. Untuk masuk ke meja dia. Kalau di meja dia benar, kalau udah siap gini tinggal teken, sekarang tidak perlu tanda tangan perizinan. Kita bisa print sendiri setelah selesai. Benar. Nah, kalau konsepnya begitu. Tapi karena banyaknya dokumen di atas kapal yang harus dilengkapi oleh pengusaha perikanan, nah sehingga ini saya selalu sampaikan dalam forum, kita nggak malu, Malaysia cukup 1 lembar seperti ini, selesai. Bawa ini begini, nah seperti ini aja bawa, isinya 1, 2, selesai. Kita harus 19. Begitulah hebat-hebatnya di negara kita ini, ya tapi faktanya seperti itu. Nah, bagaimana saya tidak menyalahkan orang per orang, tapi ini kan hendaknya ini kan menjadi bahan evaluasi untuk diskusi-diskusi sehingga sehingga ada ini. Mungkin itu dulu, Pak. Ya. Terima kasih Bang Julpari. Baik pemirsa Orbit, kita rehat sejenak. Banyak yang akan kita tayangkan kembali. Kita akan kembali setelah rehat sejenak setelah ini. Dan kita akan bertanya kembali tentang kedua narasumber ini. Ada 2 sesi lagi.